kemenangan yang benar-benar menang ketika seorang hamba Allah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Lama kiamat ba'dahu, dan setelahnya terus ada fulan, seorang itu saleh dakhalal jannah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan Allah golongan kita ahlil jannah. Senang luar biasa rahmat Allah. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Wa hurul ain, bidadari. Seorang laki-laki soleh masuk ke dalam surga dapat 70 bidadari. Karena selama dunia ahli jannah pintar jaga diri, pintar menjaga diri dari maksiat tangan. Kan yang masuk dakhalal jannah, masuk ke dalam surga berarti abadan. Semua sebadan itu masuk surga. Ada riwayat sebagian orang itu cuma matanya tok ke surga. Auzubillah min dzalik, melihat surga tapi tidak badannya masuk. Nauzubillah. Enggak sempurna iman, atau mungkin ada masalah-masalah di dunia sehingga di akhirat cuma nyisa mata aja melihat surga. Wa nauzubillah min dzalik. Al-jannah, surga. Wah, ini khusus tempat abdun saleh, hamba yang saleh. Haram surga Allah berikan kepada seorang yang toleh. Toleh itu tidak sembahyang, orang enggak sholat, Allah haramkan surga. Berarti kalau enggak boleh masuk surga ini bukan didiamkan di pintu surga, di luar surga enggak, berarti masuk neraka. Nah, apa tanda-tanda orang-orang yang dimusuhi al-jannah? Orang munafik. Wajib nggak senang sama orang munafik. Hati-hati. Pokoknya ada munafik orang ini, mukadzib, pembohong. Haram kita tuh cinta, haram senang. Munafik bahaya. Terus al-jannah, surga. Humu kamu salihun, orang-orang saleh yang akan menghuninya, yang akan mendapatkan hasil al-jannah, surga. Siddiq, orang jujur. Presiden amanah. Gak khianat. Insyaallah. Di akhirat nanti. Berarti ahlul jannah, orang yang Allah berikan sertifikat, termaktub, tertulis hadza fulanah, seorang laki-laki atau perempuan itu ahlul jannah yang akan mendapatkan surga. Suami istri makmum suami. Alim al-ulama, kita makmum ulama, orang-orang soleh, solehun, soleh. Terus akhir hayat nanti husnul khotimah. Nah, ciri tanda-tanda ahlul jannah, orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini husnul khotimah, hati-hati. Husnul khotimah orang mati tandanya enggak bagus. Hati-hati. Orang yang mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, akhirnya mati dalam enggak bagus. Hati-hati. Kalau udah punya amal juga bakal masuk surga. Jadi surga didapatkan seorang hamba saleh dan termaktub, tertulis seorang itu ahlul jannah. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan al-Islam wal iman, seorang itu ngerti agama, dia selalu ciri tanda-tanda orang yang ngerti. Alim, orang alim,
Dia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan apa sesuatu yang baik-baik daripada Allah dan segala keburukan dari kita. Jadi orang di akhirat nanti akan melihat hasil selama hidup di dunia bercocok tanam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah katakan. Kalau orang itu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram, nahi mungkar. Orang itu melihat segala sesuatu dengan pandangan akidah. Al-haq min Rabb. Suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hasil. Wafatuhu bi ahsan khitam, akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ciri-ciri ahli jannah, orang yang mendapatkan anuruddin, cahaya agama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah rojatul ula. Wali ketika ra'a Nabi melihat Rasulullah fil manam dalam keadaan bermimpi, atau ra'a Rasul fi yaqdatan dalam keadaan terjaga, ini wali paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus keyakinan surga itu keyakinan akan akhirat yang Allah jadikan. Kalau enggak imani surga bahaya. Anda seorang enggak mengimani surga berarti dia ngerti neraka. Orang kafir, non muslim orang nggak ngerti sembahyang, nggak ngerti syahadat, dia nggak ngerti surga, berarti ahli neraka, ngerti neraka. Nah, terus itu mukadzibun, orang yang banyak berbicara dia dusta. Oh, pemimpin zalim segala macam, orang yang akan mendapatkan siksa di akhirat nanti, tanggung jawab di akhirat. Dan kita yakin orang zuhud, zahidin, orang zahid zuhud, orang itu nggak pernah senang apa yang dilihat matanya, tapi yang difahami hatinya dia senang. Orang zuhud yang dilihat matanya nggak senang, mata selalu mengingat kepada Allah, pandangan segala pandangan selalu lillahi ta'ala, segala yang dilihat fana. Ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Sudah seorang itu zuhud, ya halal jannah. Sebaliknya hubbud dunia kalau Rasul naro. Kalau cinta kita kepada dunia, Allah akan persiapkan tempat istimewa di akhirat. Tenang di azab, na'udzubillah. Istimewa spesial. Cinta dunia itu spesial. Nah, sebalik orang hubbud dunia, zuhud. Dia tinggalkan, dia nggak senang yang dilihat matanya, nggak dilihat, nggak gampang disogok, nggak senang mal, hayatud dunia, nggak senang harta, macam-macam. Nah, ini khayalan surga buat orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena di hatinya nggak hidup. Anuruddin, cahaya agama al-Islam, agama yang dikatakan cahaya daripada agama, tidak hidup di hatinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam husnul khatimah. Bahkan diriwayatkan sebagian mereka itu hanya matanya melihat surga, nggak jasad, nggak melihat nikmat akhirah. Surga terus dikatakan al-jannatu naim. Surga tempat yang akhir membahagiakan. Wa naru, dan neraka tempat yang enggak membahagiakan. Enggak ada pilihan lain. Kita umat Nabi Muhammad harus dakhulal jannah. Amin. Allahumma amin. Enggak boleh menghayalkan hayalan selain daripada surga. Harus menghayalkan surga, kesenangan, duit, dapat rezeki, harus minta banyak rezeki. Amin.
Kenapa? Rezeki ini menyenangkan hati, ya, menyenangkan diri. Itu di dunia. Nah, di akhirat ini apa? Zar, pahala. Semakin di dunia Allah berikan rezeki zahir, berarti butuh, ya, ruh itu mendapatkan ya rezeki yang disifatkan naf'an, nyukupi untuk mendapatkan al-jannatu na'im, mendapatkan surga. Di surga enggak tidur, ya, selama di dunia pikiran terus, sholawatan terus sampai bagaimana nggak kuat badannya. Zikrullah wa zikrul anbiya, beribadah kepada Allah suatu kewajiban, dan sholawat Nabi Muhammad SAW, dan menjalankan apa yang sunnah pun juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil terus seseorang itu mendapatkan kesenangan, rezeki halal, ibadah kafah, cukup. Di akhirat disalami malaikat Ridwan alaihi salam. Di dunia menjalin hubungan baik dengan kiraman katibin, melakukan amal-amal perbuatan yang minal makbulin, yang bukan amal la tuqbal indallah, bukanlah perbuatan-perbuatan yang enggak diridhoi Allah, tapi banyak beramal-amal amalun saleh, amal yang atas dasar penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, orang yang bersyukur kepada Allah yang akan mendapatkan al-jannah, surga. Selalu mengatakan alhamdulillah. Sabar luar biasa. Sabar ada batasnya, nggak ada batas. Orang sabar nih asal nggak ketemu orang enak. Orang sabar diuji ketika ketemu orang yang nggak bener. Ya udah nggak usah ketemu orang. Orang sabar nih orang ketika ia akan mendekat kepada Allah. Sayyidil mutawaddi'in Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Nanti di surga Firdaus. Firdaus al-a'la. Derajat seorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, huwa minas sabirin, alim, orang berilmu, orang yang baik, dia lebih mendekat kepada ketaatan kepada orang tuanya, dan lebih dekat untuk menambahkan ketaatan kepada gurunya. Orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, ahlul ma'rifah, yang dikatakan innallaha ma'as sabirin, Allah beserta mereka, hum sabirin, orang-orang yang mendapatkan wilayah sabr atau sabil haqi atau sabil sabar. Orang-orang itu yang dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu an, mukmin, orang itu beriman kepada Allah. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dikatakan orang itu membawa satu lentera cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia akan bawa sampai kiamat itu nanti, dan teguh pendirian orang-orang sabar itu. Ramadan 30 hari puasa, enggak ditinggal sama sekali. 5 waktu salat dikerjakan, enggak ditinggal sama sekali. Di sana ahlul jannah, orang-orang yang Allah beri wilayah. Allah jadikan mereka golongan orang-orang itu ahlul jannah. Kenapa? Karena selama di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri, dan pemimpin yang benar, pemimpin presiden yang amanah, ya, bukan yang khianat. Nah, ini surga luar biasa, surga. Ditawari mau duit 1 miliar, tapi masuk neraka.
tawari duit 10 juta, tapi masuk surga. Itu duit dua-duanya nggak boleh diterima. Mau surga kok dibayar? Karena ya fulan, surga itu aku dapatkan lantaran ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada artinya rezeki yang bukan daripada pemberian Allah. Rezeki yang akan menghidupkan ruh, rezeki yang akan menguatkan al-qalb hati, dan akan teruslah menghidup tumaninah khusyuk dalam menjalani ibadah Allah perintahkan Rasul dan Sayyidina Muhammad SAW ajarkan kepada kita agama Nabi SAW, akan mendapatkan ketenangan karena rezeki min Allah. Ada 2 macam rezeki yang karena usaha kita meminta kepada Allah, ada rezeki yang Allah berikan min ghairu la yahtasib, yang enggak disangka-sangka. Gua punya apa-apa, enggak ada modal usaha sama sekali apa, tapi ada. Allah persiaplah. Ya Masya Allah. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan manusia makhluk. Asal seorang itu beriman kepada Allah. Ilal ladzina amanu. Allah bersungguh-sungguh, Allah katakan wal asri. Innal insana lafi khusrin. Enggak ada sedikit pun Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang kafir. Imam Syafi'i terharu kepada ayat ini, kagum kepada ayat ini. Madhabun Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i terkagum pada ayat ini. Begitu Allah tempatkan finnaru jahannam terkadang, dia kelewatan, ya mukmin, tapi asal-asalan hatinya, acak-acakan hatinya, langkah kakinya yang haram, ucapan lisannya yang haram, yang selalu diucapkan, dikerjakan. Ilal ladzina amanu, mukmin. Tapi kenapa kok Habib Husin kok berpendapat ini orang kok munafik? Karena kekaguman Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i kepada ayat ini. Hati-hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu seorang membawa akidah Sayyidina Muhammad SAW tapi alamatnya salah. Bukan menuju ke jannah, ke surga, tapi malah mengharapkan azab Allah. Watawasaw bil haqi. Orang-orang KTP-nya Islam tapi dusta. Mukadzab, pendusta, munafik. Apalagi watawasaw bis sabar, sudah enggak hak. Watawasaw bis sabar, apalagi terus berharap menjadi seorang yang dia diberikan, didoakan Imam Syafi'i, mengharapkan syafaat Asy-Syafi'i. Tapi orang itu munafik. Gak ada seperti orang-orang mukmin yang saleh, yang sedek, yang amanah. Ia setiap waktu hidupnya gak pernah ada Allah di hati orang-orang munafik. Khalidina fiha abada. Ceritanya munafik sama orang kafir bareng nerakanya. Ceritanya, karena orang kafir juga gak bakal masuk surga. Tapi istimewa kelezatan api neraka yang Allah berikan kepada lidah, hati, itu hadid, besi panas yang di neraka Allah berikan kepada munafik ini lebih rasa pedih, rasa sakit daripada kafir. Makanya kehati-hatian di saat seorang itu munafik
nerakanya lebih daripada neraka orang-orang kafir. Gak ada khilaf. Maka Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i mengatakan, aku kagum dengan Allah, dengan firman Allah ini. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, manusia itu dapat kerugian. Ilal ladzina amanu, ya, hampir masuk surga. Hidup gak istiqomah, akhirnya kepleset. Jadi gak mendapatkan jannah surga, di tengah jalan miring, gak waro, gak mau meninggalkan urusan dunia, gak mau untuk enggak mata duitan. Ada di akhirat fitrah yang gak ngerti itu masih ngelihat ilal ladzina amanu. Terus sisa-sisa kita bakalan kita ini sekiranya pede, terus bakalan orang yang Allah jadikan huwa minas sabirin, orang-orang sabar, Allah selamatkan dari azab siksa Allah. Loh kok pede? Bukan kita merasa, tapi diamalkan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tersebut kita gak khianat kepada Allah. Oh, khianati manusia terus boleh berdusta kepada kita manusia terus boleh, haram. Kenapa? Karena pendusta. Orang ini disebutkan munafik, Allah lemparkan ke neraka bukan hanya karena kewajibannya kepada Khalik, tapi kepada kita manusia. Makanya waro, tinggalkan urusan-urusan dunia. Kenapa? Urusan dunia ini bakal narik kita ke itu tempat, bukan ke surga. Urusan dunia akan menyusahkan. Sembahyang nih sayang, sholli fardhu zuhri khusyuk, pahala langsung kontan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, langsung kontan pahala. Nah, tapi sia-sia, gugur pahalanya. Kenapa? Karena maksiat ketika mata memandang dunia. Karena mendengar khabar akan itu gemerlap kehidupan dunia. Nafsu akan kesenangan yang sifatnya ini fana. Dunia mal'unatan wa ma fihi. Dunia ini Allah laknat dan apa isinya kecuali surga. Oh Habib, apa kita nih di dunia ini bakal ngerti surga? Ya kudu ngerti surga. Memang di sana itu kita diajari Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk selama dunia ngebayangin surga. Jangan punya pikiran neraka. Lah kan memang asal manusia di surga. Nabi Allah Adam alaihissalam itu di surga, diturunkan ke tempat yang nggak benar ini. Jadi nggak ada benar-benar di dunia ini kalau dibandingkan surga. Wa na'udzubillah, neraka itu tempat pencucian, tempat pembersihan, dihisab, dibersihkan dosa-dosa di neraka. Ya, itu sakit api neraka. Kalau asap neraka itu dikeluarkan sedikit dari neraka itu, dunia dan seisinya ini langsung hancur. Itu asap, bukan apinya. Ya. Lah api dunia ini majusi ini. Api majusi di zaman Rasulullah SAW mendekati kelahiran Nabi, itu api besar, ya tetap nggak ada bandingan dibanding neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar. Ya. Begitu dibakar, lillahi ta'ala Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW mengagumi Nabi Ibrahim. Jadi kita syarat kita beri surga ini kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Rasulullah Nabi Muhammad benar-benar mengagumi Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Sunanul Ibrahim. Apa yang dikerjakan kita ini, ya, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita mengikuti ulama-ulama Asy-Syafi'i, kita mengikuti Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, kita mengikuti Soleh Darat, kita mengikuti Hasyim Asy'ari, kita mengikuti ulama sekarang sampai kita mengikuti kita jadi apa?
Ya. Di sana yang akan mendapatkan hasil seseorang, apa yang difikirkan seseorang itu surga. Orang ini akan mendapatkan surga, ceritanya. Orang ini akan mendapatkan hasil bahagia dalam hidupnya. Dari apa? Dari seorang ini memang ngerti